Bayangkan kalian sedang bekerja di IGD tengah malam, dan tiba-tiba pasien yang baru saja meninggal menatap langsung ke mata kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Di video kali ini, aku akan membagikan kisah nyata seorang perawat di IGD yang mengalami hal ini. Dan percaya atau tidak, ada sesuatu yang mengikuti dari desa Lereng Batu. Jangan kemana-mana, tetap temani aku sampai akhir cerita. Begitu menerima laporan dari radio internal IGD, aku langsung berdiri dari kursi triase. Ada pasien dari desa Lereng Batu, luka berat, ETA 5 menit, kata dokter jaga sambil menatapku. Aku mengangguk cepat dan menjawab, "Baik dok, saya siap di posisi." Suara ambulans memecah keheningan malam ketika mobil itu berhenti di depan pintu IGD. Begitu pintu belakang terbuka, sopir ambulans berkata terburu-buru, "Mbak, pasiennya tadi sempat sadar, tapi dia bilang sesuatu yang aneh." Aku menatapnya penasaran sambil menjawab, "Aneh gimana? Nanti cerita saja setelah kami stabilkan." Saat kami mengangkat pasien ke bed, aku melihat wajahnya pucat seperti habis kehilangan seluruh darah. Aku berbisik pada perawat lain, "Tekanan darahnya drop parah, kita langsung bawa ke ruang tindakan." Temanku mengangguk sambil membalas, "Siap, bantu pasang infus dulu." Ketika masker oksigen kupasangkan, pasien tiba-tiba membuka mata. Matanya tampak kosong, tapi menatap langsung ke wajahku. "Mbak, jangan biarkan dia ikut masuk," katanya dengan suara serak. Aku terkejut dan bertanya cepat, "Siapa yang ikut masuk? Ada siapa di sini?" Pasien tidak menjawab. Ia hanya menolehkan mata ke pintu IGD yang terbuka sedikit. Aku spontan menoleh ke arah yang sama sambil berkata lirih, "Tidak ada siapa-siapa di sana." Tapi entah kenapa, udara yang masuk terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Sambil mencoba fokus, aku meminta dokter, "Dok, pasien mulai gelisah. Apakah perlu sedasi ringan?" Dokter melihat monitornya dan menjawab, "Tahan dulu, kita lihat responsnya." Namun pasien kembali menatapku sangat tajam, membuatku spontan mundur sedikit. "Aku lihat dia, Mbak. Dia berdiri di belakang kalian," kata pasien sambil mengangkat tangannya lemah, menunjuk ke arah kosong di pojok ruangan. Spontan aku menjawab, "Tidak ada siapapun di situ, Pak. Tolong fokus, tarik napas perlahan." Pasien memegang lenganku lemah. Dia dari luar, dari jalan desa itu. "Dia ikut aku sejak kecelakaan," katanya terbata. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, dan tanpa sadar aku berkata, "Baik, Pak, saya di sini. Bapak, aman." Beberapa detik kemudian, monitor berbunyi keras. Dokter berseru, "Tekanan darahnya hilang. Siapkan alat." Aku menggeser troli sambil berkata cepat, "Siap, Dok." Kompresi mulai. Tapi sebelum kami sempat melakukan tindakan lanjut, pasien itu menatapku sekali lagi. Tatapan yang terlalu hidup, padahal detiknya kemudian ia tidak bernapas lagi. Saat dokter menyatakan waktu kematian, aku menarik napas panjang. Temanku mendekat dan berkata, "Kamu nggak apa-apa, dari tadi kamu diam terus." Aku menjawab lirih, "Aku cuman merasa pasien itu masih lihat ke arahku." Tapi temanku menggeleng, kepalanya udah miring, matanya tertutup. Dia nggak lihat apa-apa. Aku mencoba menepis perasaan itu, tetapi ketika aku menutup kain putih di atas tubuh pasien, matanya tiba-tiba terbuka sedikit, seperti menatapku, dan sebuah suara lirih terdengar di dekat telingaku, "Mbak, dia udah masuk." Setelah kejadian itu, aku berjalan menuju ruang jenazah untuk menyerahkan formulir dan memastikan tubuh pasien ditempatkan sesuai prosedur. Petugas forensik menyambutku sambil berkata, "Mbak Lira, kok mukanya pucat banget? Ada apa tadi di IGD?" Aku menggeleng pelan dan menjawab, "Nggak apa-apa, Mas. Cuma capek shift malam."
Saat kami mendorong bed jenazah masuk, lampu ruang itu berkedip 2 kali. Petugas forensik mendengus dan berkata, "Aduh, lampu ini lagi. Udah minta diganti, tapi nggak datang-datang." Aku mencoba bercanda, "Jangan bilang ini gara-gara penghuni lama ya." Tapi dalam hatiku, aku tak bisa menyingkirkan rasa dingin aneh yang sejak tadi mengikuti. Saat aku mencatat waktu serah terima, petugas itu menatap tubuh pasien yang baru datang dan berucap, "Kasihan, masih muda. Tinggal di lereng batu ya. Banyak kejadian gaib di sana," katanya. Aku menoleh cepat. "Lereng batu? Kamu pernah dengar apa?" Ia menjawab pelan. "Banyak yang bilang, jalan turun dari desa itu sering ada yang ikut pengendara." Aku tertawa kecil, menutupi kegelisahan. "Jangan nakut-nakutin dong, Mas." Tapi petugas itu balas berkata, "Aku serius, Mbak. Kemarin, bahkan ada perawat magang bilang, lihat bayangan lewat sini padahal CCTV kosong." Ketika aku memeriksa identitas pasien, kain penutup jenazah bergerak sedikit seperti tertiup angin. Aku langsung berkata, "Mas, AC-nya nyala ya?" Petugas forensik menatapku bingung. "AC dari tadi mati, Mbak. Lagi rusak." Aku menelan ludah, mencoba tetap profesional. "Tolong bantu buka kainnya sebentar. Aku mau cek terakhir." Kami membuka kain itu, dan aku bisa bersumpah mata pasien itu terbuka sedikit lagi. Aku langsung berkata panik, "Mas, kamu lihat itu juga enggak?" Tapi petugas forensik hanya menjawab, "Lihat apa? Matanya tertutup kok." Dengan tangan gemetar, aku menyentuh kelopak mata pasien dan menekannya perlahan sampai tertutup penuh. "Udah cukup. Aku mau kembali ke IGD dulu," kataku sambil memalingkan wajah. Saat aku hendak keluar, lampu kembali berkedip. Kali ini lebih lama. Dari balik ruangan, aku mendengar lirihan suara seperti memanggil, "Mbak." Aku berhenti, membeku. Petugas forensik bertanya dari belakang, "Mbak, kenapa? Ada apa?" Aku menjawab cepat, "Kamu barusan manggil aku?" Ia menggeleng bingung. "Enggak, Mbak, aku lagi nulis." Aku mempercepat langkah. Namun sebelum pintu menutup, aku mendengar suara gesekan seperti seseorang menyeret kaki di lantai. "Mas, kamu dengar itu?" seruku spontan. Petugas itu melihat ke arah dalam dan menjawab, "Nggak ada apa-apa. Mungkin suara bed tadi." Tapi aku tahu, itu bukan bed. Suaranya terlalu pelan, terlalu terarah. Seperti ada seseorang yang bangun dari posisi tidur. Saat aku menyentuh gagang pintu, sebuah kalimat lirih terdengar dari balik kain jenazah. "Kamu harus percaya aku, dia ada di sini." Aku langsung menutup pintu keras-keras. Jantungku berdegup kencang. Aku kembali ke IGD dengan langkah cepat, mencoba menenangkan diriku. Salah satu perawat senior menyapaku, "Lira, kamu kelihatan linglung. Mau ganti shift dulu?" Aku menggeleng sambil menjawab, "Enggak, aku masih bisa. Cuman butuh minum sebentar." Saat aku mengambil air di dispenser, aku mendengar suara roda bed terdorong pelan dari lorong belakang. "Kok ada yang dorong bed jam segini?" gumamku. Perawat senior menjawab, "Nggak ada yang lewat, Li. Semua bed sudah diparkir." Aku menatapnya bingung dan berkata, "Tapi aku dengar jelas barusan." Aku memberanikan diri menuju lorong itu. Lorongnya panjang, cahayanya redup karena 2 lampu mati. Ketika aku melangkah masuk, aku berkata pelan pada diriku sendiri, "Ini cuma halusinasi, cuma kecapean." Tapi detik berikutnya, suara itu terdengar lagi. Bed didorong perlahan, roda berdecit. "Siapa di sana?" seruku. Tidak ada jawaban, hanya suara dorongan yang berhenti mendadak, seperti sedang menungguku. Aku melangkah lebih dekat sambil berkata, "Tolong jawab kalau ada orang." Saat aku sudah hampir sampai ujung lorong, aku melihat sesuatu bergerak di sudut pandangku. Seperti bayangan seseorang berdiri miring, menatapku.
Aku refleks berkata, "Mas, Mbak, siapapun, jangan bercanda ya." Bayangan itu tidak bergerak, hanya semakin jelas memiliki bentuk tubuh, namun terlalu kurus, terlalu tinggi. Aku mundur selangkah. "Kalau kamu pasien, aku bisa bantu. Tolong bilang sesuatu," kataku sambil menahan napas. Bayangan itu bergeser pelan, seperti melangkah ke cahaya. Namun saat tubuhnya hampir terlihat jelas, lampu lorong berkedip kencang. Di tengah kedipan lampu itu, aku mendengar bisikan tepat di samping telingaku. "Kamu yang dipilihnya." Aku melonjak mundur sambil berteriak, "Siapa? Jangan dekat-dekat." Temanku, Arin, tiba-tiba muncul dari ujung lorong. "Lira, kamu kenapa teriak?" Aku langsung menunjuk ke arah bayangan itu. "Kamu lihat nggak? Ada yang berdiri di sana." Arin menatap kosong. "Nggak ada apa-apa, Li. Lorongnya kosong." Aku menggeleng keras. "Aku lihat jelas tadi. Tinggi, kurus kayak..." Aku berhenti karena suara roda bed terdengar lagi. Kali ini melewatiku begitu dekat. Padahal tidak ada bed di sekitar kami. Arin memegang pundakku dan berkata, "Kalau kamu masih dengar suara, berarti kamu butuh istirahat." Aku hendak menjawab ketika tiba-tiba lampu lorong menyala stabil kembali dan bayangan itu sudah tidak ada. Tapi suhu lorong masih dingin, terlalu dingin untuk ukuran rumah sakit tropis. Aku berbisik pada Arin, "Dia bukan dari sini. Dia dari desa itu." Arin menatapku bingung. "Desa apa?" Aku menjawab dengan suara nyaris tak terdengar, "Lereng Batu. Pasien itu bilang dia ikut, dan aku rasa sekarang dia ngikut aku." Arin menelan ludah dan berkata, "Lira, jangan ngomong kayak gitu." Tapi aku hanya menatap lorong yang kini kosong, sambil berkata pelan, "Apapun itu, dia belum pergi." Arin menuntunku kembali ke ruang istirahat perawat. "Duduk dulu, Li. Minum ini," katanya, sambil memberikan air. Aku meneguknya perlahan dan berkata, "Rin, aku nggak gila. Aku lihat jelas seseorang di lorong itu." Arin meletakkan gelasnya dan membalas, "Aku percaya kamu lihat sesuatu. Tapi kita pastikan dulu lewat CCTV." Kami berjalan ke ruang monitor. Operator CCTV, Pak Darto, menyapa. "Ada apa malam-malam begini? Wajah kalian tegang amat." Aku langsung berkata, "Pak, bisa putar rekaman lorong belakang 5 menit lalu? Ada sesuatu yang lewat." Pak Darto mengangguk. "Oke, saya cek." Ketika rekaman diputar, kami melihat aku berdiri di lorong. Tapi tidak ada apapun di sekelilingku. Aku langsung protes, "Pak, coba maju dikit. Tadi ada bayangan tinggi di sebelah kanan." Pak Darto mempercepat rekaman, lalu berhenti. "Ini," katanya. Aku menggeleng cepat. "Bukan, coba perlambat." Rekaman diputar pelan, dan sesuatu mulai tampak. Arin memegang lenganku sambil berkata, "Lira, itu apa?" Di rekaman, ada bentuk gelap melintas cepat, seperti bayangan seseorang tetapi tidak punya wajah. Aku menatap layar dan berbisik, "Itu dia. Itu yang aku lihat." Pak Darto memajukan framenya. "Tapi kok bentuknya nggak jelas ya? Kayak gangguan sinyal," katanya. Aku membalas keras, "Tidak, Pak. Itu bukan gangguan. Tadi dia berdiri lama di situ." Arin menatapku takut. Kalau rekaman bisa nangkap sedikit, berarti dia beneran ada. Saat Pak Darto hendak memperbesar gambar, layar tiba-tiba nge-freeze. Kok bisa hang gini?" katanya panik kecil. Aku menatap layar dan berkata, "Pak, coba restart." Tapi sebelum ia sempat menyentuh tombol, layar berubah. Gambar lorong yang kosong mendadak memperlihatkan satu hal aneh. Ada sosok berdiri tepat di belakang aku dalam rekaman. Kurus, tinggi, kepalanya mendongak, seperti menghirup udara dari atas kepalaku. Aku menahan napas dan berkata, "Itu bukan saat aku berdiri di sana barusan." Arin menjawab, "Itu kayak rekaman lain yang numpuk." Sosok itu bergerak.
Dari statis tiba-tiba menunduk perlahan ke arah kamera. Pak Darto langsung berkata, "Wah, ini nggak wajar. Saya matiin dulu sebelum error semua." Ia menekan tombol power, tapi gambar tidak hilang. Aku berbisik ketakutan, "Pak, kenapa nggak mati?" Layar justru makin gelap, lalu menampilkan tulisan glitch acak. Dan di antara glitch itu, muncul suara statis dari speaker. "Buka jalannya." Suara berat itu terdengar samar. Arin menjerit kecil, "Lira, dia ngomong." Akhirnya Pak Darto mencabut seluruh kabel monitornya. Layar padam total. Ia menatap kami dan berkata dengan suara bergetar, "Apapun itu, dia bukan dari gedung ini." Aku menjawab pelan, "Dia ngikut dari kecelakaan itu, dari lereng batu." Arin memegang bahuku. "Kalau dia nyari sesuatu atau seseorang, kamu tahu kan dia nyarinya siapa?" Aku menatap tanganku yang mulai dingin, lalu menjawab lirih, "Dia nyari aku." Ponselku bergetar di meja jaga IGD. Layar menampilkan nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya sambil berkata lirih, "Halo, siapa ini?" Tidak ada suara, hanya napas panjang di ujung sana. Aku berkata tegas, "Hei, kalau bercanda, hentikan." Tapi hanya ada hening. Arin menatapku dari kursi samping. "Lira, jangan angkat nomor nggak dikenal lagi." Aku membalas, "Aku harus tahu. Ini berhubungan sama tadi malam." Ponsel bergetar lagi. Aku menelan ludah. Aku angkat satu kali lagi, kataku sambil menggeser layar. Suara itu muncul, sangat lirih tapi jelas. "Aku lihatmu di IGD." Aku menjerit, "Siapa kamu? Kenapa aku?" Arin menepuk pundakku. "Tarik napas, Lira. Jangan panik." Aku merasakan tangan gemetar saat menahan ponsel. Aku mencoba menenangkan diri. "Kalau kamu manusia, bicara sekarang." Suara itu hanya tertawa tipis. Aku membalas cepat, "Cukup, aku nggak main-main." Tapi di ujung sana, terdengar suara gesekan, seperti kaki berjalan di lantai. Ponsel terjatuh saat aku menunduk, dan di layar muncul foto diriku di lorong IGD tadi malam. Aku menatap Arin. Ini foto aku." Arin membeku. "Lira, itu nggak mungkin dari ponsel manapun." Aku berbisik, "Dia bisa lihat aku sekarang." Aku mencoba memanggil keamanan rumah sakit. "Pak, tolong, ada yang ngikut pasien kami." Tapi sambungan selalu putus. Arin berkata, "Lira, tenang, mungkin cuma prank." Aku menatapnya tajam. "Prank nggak bisa ambil foto aku dari IGD tengah malam." Ponsel bergetar lagi, dan kali ini suara itu berkata, "Datang, aku tunggu." Aku menjerit, "Tidak, aku tidak akan datang." Tapi dalam hatiku, aku tahu suara itu memanggil dari tempat yang sangat jauh, lereng batu. Arin meraih tanganku. "Lira, kita harus keluar sebentar. Jangan sendirian di sini." Aku mengangguk lemah. Iya, tapi aku takut dia ikut keluar sama aku. Kami berjalan pelan ke lorong IGD, dan suhu di sekitar semakin dingin. Tiba-tiba, dari ujung lorong, terdengar suara serak. "Lira." Aku membeku dan berkata lirih, Aku dengar suara itu." Arin menatapku panik. "Kamu nggak sendirian, Lira. Dia memang di sini." Aku menarik napas panjang. "Kalau begitu, aku nggak akan lari. Aku akan lihat dia. Tapi aku harus selamatkan diri." Arin menggenggam tanganku erat. "Aku di sini. Kita hadapi bareng." Suasana lorong makin gelap, dan bayangan samar muncul di dinding, menunggu langkah kami selanjutnya. Aku dan Arin berjalan perlahan ke ujung lorong IGD. Aku menatap bayangan samar di dinding dan berkata lirih, "Aku tahu kamu di sana. Aku nggak takut." Arin menggenggam lenganku lebih erat. "Lira, ayo jangan menatapnya terlalu lama." Saat kami melewati ruang peralatan, suara roda bed terdengar lagi, mendekat dari arah lorong lain. Aku menoleh cepat. "Itu, dari mana suara itu?" Arin menatapku tegang.
Aku nggak tahu, tapi sepertinya dia bergerak mengikuti kita. Aku berhenti dan berkata pelan, kalau dia mau aku harus ajak dia bicara. Arin menatapku heran. Bicara? Dengan siapa, Lira? Aku menelan ludah. Dengan dia, sosok yang ngikut pasien tadi malam. Bayangan itu semakin jelas di dinding. Bentuk tubuh tinggi dan kurusnya menonjol. Aku mencoba memanggil, "Hei, aku di sini. Aku tahu kamu ada." Tidak ada balasan, hanya udara dingin yang menusuk. Arin berkata panik, "Lira, jangan terlalu dekat." Tiba-tiba bayangan itu bergerak cepat, menyeberang lorong menuju kami. Aku membeku dan berbisik, "Aku lihat kamu, tapi aku nggak akan lari." Arin menggenggam lenganku lebih kencang. "Lira, ini gila, jangan lakukan itu." Aku mengambil napas panjang dan berkata tegas, "Kalau kamu mau aku siap dengar. Tapi jangan sentuh aku, ngerti?" Bayangan itu berhenti sejenak, seperti mengamati. Lalu suara lirih terdengar, "Aku ingin kau selamat." Aku menatap Arin kaget. Dia ngomong, "Rin," dia bilang, "aku harus selamat." Arin masih gemetar. "Lira, ini mustahil." Tapi aku dengar juga. Aku mengangguk. Aku tahu, makanya kita harus tenang. Kita nggak boleh panik. Suhu lorong perlahan terasa hangat, dan bayangan itu mulai memudar di dinding. Aku melangkah pelan. "Baik, aku paham. Aku akan hati-hati." Arin mengikuti dari belakang, berkata lirih, "Lira, kita harus keluar sekarang." Aku menatapnya dan menjawab, "Iya, kita keluar bareng, tapi aku nggak akan lupain dia." Saat kami mencapai pintu IGD, bayangan itu menghilang total. Aku menoleh ke Arin. "Dia pergi." Arin menghela napas lega. "Tapi aku masih merinding, Lira." Aku tersenyum tipis. "Aku juga, tapi aku selamat." Di luar pintu, udara malam terasa normal, tapi aku masih merasakan tatapan itu di punggungku. Aku berkata pelan, "Aku nggak tahu kapan kita akan bertemu lagi." Tapi aku merasa dia bukan jahat. Arin menatapku. "Kalau kamu bilang begitu, aku percaya." Aku duduk di ruang jaga, mencoba menenangkan diri. Arin menyodorkan kopi panas. "Minum dulu, Lira, badanmu kedinginan." Aku mengangkat cangkir dan berkata, "Rin, aku masih ngerasa ada yang ngintip." Tiba-tiba alarm monitor pasien berbunyi di lorong sebelah. Aku menoleh cepat. "Siapa yang masuk sana?" Arin ikut berdiri. "Lira, aku nggak lihat siapa-siapa." Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Aku dengar napas, bukan napas manusia. Langkah kaki terdengar lagi, kali ini dari arah ruang obat. Aku menatap Arin. "Rin, kita harus cek. Aku nggak bisa diam." Arin menahan tangan. "Lira, jangan, ini bisa berbahaya." Aku menjawab tegas, "Aku harus tahu." Saat kami melangkah ke ruang obat, bayangan samar muncul di dinding. Aku berkata lirih, "Aku tahu kamu, tolong jangan ganggu siapapun." Bayangan itu berhenti, dan suara pelan terdengar. "Aku cuma ingin kau aman." Aku terkejut. Kau yang kemarin?" Arin menatapku panik. "Lira, kau yakin ini aman?" Aku mengangguk. Aku percaya. Dia bukan jahat. Dia ngikut karena ada sesuatu yang belum selesai. Suhu ruang obat perlahan hangat, membuatku merasa sedikit tenang. Aku menatap bayangan itu. "Apa yang kau mau dariku?" Suara itu lirih kembali. "Jangan takut, kau harus selamat." Aku tersenyum tipis. Aku mengerti. Aku akan hati-hati. Arin masih gemetar. Aku nggak percaya, tapi aku dengar juga. Kami berjalan pelan keluar lorong IGD. Aku menoleh ke belakang. Bayangan itu menghilang secara perlahan. Aku berkata pada diriku sendiri, "Ini terakhir kali aku lihat dia. Setidaknya malam ini." Arin menepuk pundakku. "Lira." Lega rasanya dia pergi. Di parkiran, udara malam terasa hangat. Aku menatap langit dan berkata lirih, "Terima kasih sudah menjaga aku."
Arin menatapku heran. Siapa yang kau maksud? Aku tersenyum tipis. Dia, sosok dari lereng batu. Saat kami masuk ke ruang administrasi untuk menutup shift, aku berkata pada Arin, "Rin, malam ini aku belajar satu hal. Ada hal yang tak terlihat, tapi kadang mereka cuma ingin kita selamat." Arin menatapku. "Kalau kau bilang begitu, aku percaya." Aku menarik napas panjang, menutup mata sejenak, lalu tersenyum. Aku selamat, tapi malam ini aku nggak akan pernah lupa dia. Arin mengangguk. Aku juga, tapi kita selamat. Suasana tenang menyelimuti IGD, hanya suara detak jam yang terdengar, mengakhiri malam yang menegangkan. Pagi itu, IGD terasa lebih tenang. Aku duduk di meja jaga sambil menyeruput kopi hangat. Arin menatapku. "Lira, malam kemarin masih kebayang ya?" Aku mengangguk pelan. "Iya, tapi aku selamat, Rin." Saat aku memeriksa catatan pasien, aku melihat pasien yang dulu dibawa dari lereng batu sudah tercatat meninggal secara resmi. Aku bergumam, aku harap dia tenang sekarang. Arin duduk di sampingku. "Kau maksud pasien itu?" Aku menelan ludah. "Bukan, sosok yang ngikut aku, Rin. Dia sepertinya melepaskan aku." Ponselku bergetar, tapi kali ini dari nomor rumah sakit resmi. Aku mengangkatnya. "Halo!" Suara resepsionis terdengar riang. "Mbak Lira, shift malam selesai. Pulang aja. Semua aman." Aku tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Aku pulang sekarang." Di lorong IGD, aku melihat cahaya matahari masuk melalui jendela. Aku berkata lirih, mungkin malam ini semuanya benar-benar berakhir. Arin menatapku. "Kalau kau bilang begitu, aku percaya. Tapi rasanya masih dingin ya?" Aku mengangguk. "Iya, tapi aku merasa dia sudah pergi." Ketika kami keluar ke halaman parkir, aku menoleh sejenak ke IGD. Tidak ada bayangan lagi, hanya gedung yang hening. Aku berkata pelan, "Selamat tinggal. Semoga kau tenang." Arin menghela napas lega. "Aku ikut lega, Lira. Kita selamat." Di mobil, aku menyalakan mesin dan berkata lirih pada diri sendiri. Malam tadi mengajarkan aku banyak tentang hidup, tentang rasa takut, dan tentang yang tak terlihat. Arin menatapku. "Kalau kau ngomong begitu, aku jadi penasaran, tapi juga takut." Aku tersenyum tipis. "Aku juga, tapi aku selamat." Perjalanan pulang terasa sunyi, tapi tidak lagi menakutkan. Aku berkata, "Rin, malam ini aku belajar. Kadang yang kita takutkan sebenarnya ingin melindungi kita." Arin tersenyum. "Kalau kau bilang begitu, aku percaya, Lira. Tapi jangan terlalu dekat sama lorong IGD malam-malam lagi." Saat mobil melewati jalan sepi pegunungan, aku menatap keluar jendela dan melihat bayangan samar di kejauhan. Aku menelan ludah. Mungkin itu cuma pohon atau bayangan lampu. Arin menepuk lenganku. "Tenang, kita sudah selamat." Sesampainya di rumah, aku menutup pintu perlahan. Aku berkata lirih, "Aku selamat, tapi aku nggak akan pernah melupakan lereng batu dan dia." Arin menatapku. "Kalau begitu, kita bisa tidur nyenyak. Setidaknya untuk hari ini." Aku tersenyum tipis. "Iya, setidaknya untuk hari ini." Malam pun berlalu dengan tenang. Namun saat aku menutup mata, bayangan samar itu muncul sekejap di pojok kamarku, menatapku. Tapi tidak menakutkan. Aku tersenyum, berbisik, "Selamat tinggal dan terima kasih." Dan itulah pengalaman perawat di IGD yang ditatap pasien yang sudah tiada. Meskipun malam itu penuh ketegangan, akhirnya semuanya berakhir selamat. Tapi bayangan dari lereng batu tetap meninggalkan rasa penasaran. Jika kalian penasaran dengan kisah-kisah misteri lainnya dari desa atau kota di Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di video misteri
Berikutnya,